Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama kita. Tidak terbayang bagaimana dunia ini tanpa adanya listrik. Oleh karena itu, kita perlu menghemat listrik. Banyak cara untuk menghemat listrik, salah satunya dengan mematikan lampu di siang hari, atau kita juga bisa mencabut colokan yang tidak terpakai. Sikap menghemat listrik ini perlu diterapkan sejak dini. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghemat listrik. Saya, Ulan Afriani, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi 4 pertemuan 1 di SMPN 26 Kota Tangerang. Ikut kita belajar yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Faisal, silakan. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan absen terlebih dahulu. Jadi namanya yang Ibu panggil, angkat tangannya bilang hadir ya. Aime, Misal, Naina, Naomi, Nia. Berarti hari ini ada yang 4 orang yang gak masuk. Ya, jaga kesehatannya. Tetapi kita belajar dalam sebab penghematan listrik, upaya penghematan listrik. Ya, di sini Ibu punya tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah Ibu berharap setelah melakukan pembelajaran, kalian peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang ditampilkan melalui gambar secara benar. Jadi nanti Ibu tampilkan gambar, silakan kalian analisis apa yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah peserta didik dapat mengkaitkan hubungan upaya penghematan energi listrik dan dampak bagi lingkungan melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Itu ya, jadi nanti kalian melakukan diskusi lagi secara berkelompok lagi. Lalu yang kalian diskusikan adalah hubungan upaya penghematan listrik dengan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Karena kalian berdiskusi, maka Ibu akan sampaikan teknik penilaian yang Ibu lakukan pada pertemuan kali ini. Pertama adalah bagaimana keterampilan kalian dalam berdiskusi. Apakah kalian bisa bekerja sama? Pertama, apakah kalian bisa mencari informasi dengan baik ya dari beberapa sumber, dan juga bagaimana kalian berdiskusi bersama temannya, tidak mengandalkan teman saja, tapi semuanya harus bekerja. Itu yang Ibu nilai ya. Selain itu, Ibu juga menilai literasi sains, di mana Ibu menilai kalian dapatkah mengkaitkan materi yang sedang kita pelajari dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada sekitar kita. Paham sampai sini? Oke, kita sudah belajar cara menghitung pemakaian listrik. Masih ingat? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, ya di situ kita tahu berapa biayanya. Sekarang, bagaimana sih kita menghemat dari biaya pemakaian listrik menjadi tidak terlalu besar yang seperti kita bayarkan sekarang? Ibu punya gambar di depan, coba perhatikan. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, ada yang tahu pertama eskavator, ya betul. Ada lagi? Tadi Sindra bilang apa? Tambang. Ada yang ingin mengungkapkan lagi? Berpendapat lagi? Ini adalah tambang batu bara. Tahu batu bara? Batu bara untuk apa sih? Coba angkat tangannya. Apa? Pembangkit? Pembangkit listrik. Sekarang Ibu punya gambar yang ini. Coba dilihat gambarnya. Gambar apa ini? Kenapa nggak salah?
Oke? Jadi nanti kita akan mengerjakan LKPD. Di sini Ibu punya LKPD, ya seperti biasa LKPD-nya dapatnya satu-satu. Jadi nggak ada yang nganggur, cuman ngeliatin temennya ngerjain. Semuanya kerja. Terus nanti kalian bisa baca materinya terlebih dahulu. Dan lihat ya, di sini ada gambar yang sama Ibu tampilkan di PowerPoint. Nanti kalian diskusikan sama teman apa sih sebenarnya kaitan antara dua gambar tersebut. Dan di sini kalian silakan untuk mengidentifikasi masalahnya apa, kaitannya apa, identifikasi masalah. Lalu kalian jawab pertanyaan yang Ibu sudah buat di LKPD-nya. Ya, dibuat ada 5 pertanyaan. Nanti silakan kalian untuk mencari dari beberapa sumber. Boleh dari buku paket, boleh dari buku LKS, atau boleh juga kalian dari referensi yang ada di internet. Ya, sekarang silakan kalian berkumpul dulu sama teman kelompoknya masing-masing. Kalau sudah baru Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ayo, putar bangkunya. Kalau sudah berkumpul, Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah mendapatkan LKPD semuanya? Oke, kalau sudah, coba kalian isi dulu nama anggota kelompoknya. Yang nggak masuk, ditulis aja namanya, tapi kasih keterangan tidak masuk. Perhatikan, kalian kalau sudah menulis nama anggotanya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian pahami LKPD-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sama Ibu. Ada yang bertanya dulu sebelum kalian berdiskusi? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada silakan kalian kerjakan LKPD-nya, kerjakan secara diskusi. Sudah selesai waktunya, sudah habis. Selesai nggak selesai, kalian nggak boleh kerjain lagi. Sekarang waktunya kita akan presentasi. Silakan kalian putar dulu bangku kalian, semuanya menghadap depan. Nggak ada lagi yang kerjain. Sudah? Oke. Silakan kelompoknya Afendi maju. Kasih tepuk tangan buat kelompok Afendi. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD kelompok kami. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Pada gambar tersebut terjadi pemborosan listrik yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Karena dalam pencarian batu bara harus melewati proses penebangan batu bara tersebut sebagai sumber energi listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kaitan gambar pertambangan batu bara dengan gambar pemborosan listrik yang terpampang di LKPD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Raka. Nama saya Cira. Ya, boleh. Kalian presentasikan apa yang telah didiskusikan. Hasil diskusi kami tentang identifikasi dari gambar ini adalah perilaku anak itu sangat tidak perlu dicontoh karena anak itu melakukan pemborosan listrik. Pemborosan listrik bisa merusak lingkungan kita seperti yang ada di dalam gambar. Semakin boros kita menggunakan listrik, maka hutan kita akan semakin gundul karena terus ditebang. Jadi, mari kita hemat listrik agar hutan kita tidak menjadi gundul. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini kita akan menonton video. Jadi ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida dalam pasar. Karena itu, tidak dapatnya guna listrik jadi salah satu langkah kecil mengurangi pemanasan global. Kami bisa mulai dengan mati semua alat elektronik dan lain. Jadi, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya. Sudah melihat videonya? Dari hasil video, punya pertanyaan, kenapa kita harus hemat listrik? Ada yang bisa jawab? Oke, April. Apa April? Ya, karena untuk mengurangi pemanasan global. Oke, salah satunya betul. Itu adalah upaya menghemat listrik. Kenapa kita harus menghemat listrik? Karena salah satu energi yang digunakan, energi untuk menghasilkan listrik adalah berdasarkan dari batu bara, yaitu pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Dalam mendapatkan batu bara itu prosesnya sangat panjang dan sangat susah. Kalau semakin kita boros, pemakaiannya tinggi, maka permintaan listrik juga tinggi. Berarti nanti pertambangannya juga semakin banyak. Kalau pertambangannya semakin banyak, berarti kerusakan lingkungannya juga semakin banyak. Makanya dalam menghemat listrik kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Dalam pertemuan kali ini kalian paham atau tidak materinya? Alhamdulillah paham ya. Happy. Alhamdulillah kalau kalian paham dan kalian